Leaders, udah pernah dengar belum tentang seni beretorika? Ternyata pemimpin itu nggak cuma butuh untuk bisa berkomunikasi saja loh, tapi butuh untuk bisa mengimplementasi seni beretorika pada kehidupan kantor. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih seni beretorika itu? Jadi, retorika itu merupakan seni berkomunikasi yang tujuannya tidak hanya membuat audiens mendengar, tetapi juga membuat apa yang ingin kita lakukan. Sederhananya, retorika itu merupakan seni berkomunikasi yang tujuannya untuk mempersuasi audiens. Nah, itu sesuai dengan segitiga berikut. Nah, rasanya kurang pas ya jika kita membahas seni berkomunikasi tapi tidak membahas siapa pengembangnya. Jadi, seni retorika atau seni berkomunikasi tersebut dikembangkan oleh Aristoteles. Nah, kata Aristoteles ada 3 kunci utama dalam seni beretorika. Yang pertama ada ethos, yang kedua ada pathos, dan yang ketiga ada logos. Sedikit tentang segitiga retorika yang dikembangkan oleh Aristoteles melalui gambar berikut. Yang pertama ada logos. Logos berbicara mengenai what to say atau apa yang dibicarakan. Yang kedua ada ethos, mengenai siapa yang berbicara atau who to say. Dan yang terakhir ada pathos, tentang how to say atau bagaimana cara menyampaikannya. Tadi kita sudah membahas mengenai perkembangan dari seni retorika oleh Aristoteles. Sekarang kita akan membahas mengenai mengapa seni beretorika itu penting bagi leaders dalam 5 poin. Yang pertama, seni beretorika dapat membantu kamu dalam menyampaikan tujuan dengan jelas. Menggunakan seni retorika dalam berkomunikasi dengan karyawan dapat membantu kamu untuk menyampaikan tujuan atau goals dengan jelas kepada karyawan. Yang kedua, kepercayaan dan kredibilitas. Seorang leaders yang menggunakan seni beretorika kepada karyawan dapat membangun rasa percaya serta membangun kredibilitas dari seorang leader tersebut. Poin ketiga, menyelesaikan konflik. Dalam industri pekerjaan, yang namanya konflik tidak bisa dihindari. Justru konflik ada untuk membuat kita, internal ataupun stakeholders, dapat belajar dan mengevaluasi diri. Namun, jika tidak diolah dengan baik, konflik dapat menjadi sengit. Dengan seni beretorika dari leaders, konflik tersebut dapat diredam dengan baik loh, menginspirasi dan memotivasi. Seringkali kita sebagai leaders menjumpai karyawan yang kehilangan semangat, entah karena faktor eksternal maupun faktor internal. Nah, jika begitu, leaders dapat menggunakan seni beretorika untuk memberikan kalimat-kalimat baik sebagai bahan bakar untuk memotivasi dan menyemangati karyawan. Poin terakhir ada mempersuasi. Dalam seni beretorika, kamu akan meningkatkan skill dalam mempersuasi orang lain loh. Nah, skill ini dapat kamu gunakan untuk meminta orang lain lakukan apa yang ingin kamu inginkan, tapi masih dalam konteks positif ya. Di dalam buku yang dibuat oleh Deborah dan Barrett, yaitu Leadership and Communication, ada 3 variabel yang digunakan untuk menganalisis teknik beretorika seseorang. Yang pertama, kamu bisa menggunakan figurative language untuk menganalisis teknik retorika seseorang. Melalui figurative language ini, kamu bisa melihat melalui smiles, yang kedua melalui metafora, yang ketiga melalui simbol, dan keempat melalui gambar-gambar. Yang kedua, kamu dapat menganalisis teknik retorika seorang melalui appeals atau citra. Di dalam appeals atau citra ada 3 unsur yang dapat kamu gunakan. Yang pertama emotions, yang kedua adalah logic, dan yang ketiga adalah ethos. Yang terakhir, kamu dapat menggunakan logical fallacy sebagai sebuah variabel untuk menganalisis teknik beretorika seseorang. Dalam logical fallacy ini, sebagai leaders, kamu bisa menyampaikan sebuah fakta atau logika yang sebenarnya kurang tepat, namun akan terdengar tepat oleh karyawan karena menggunakan teknik yang satu ini. Nah, kurang lebih begitu leaders tentang seni beretorika. Di Indonesia sendiri ada seorang tokoh yang cukup lekat dengan seni yang satu ini. Tokoh ini sempat mencalonkan diri sebagai seorang presiden Indonesia pada tahun 2024 silam, yang tak lain dan tak bukan adalah Pak Anies Baswedan. Pada pesta demokrasi yang dilangsungkan beberapa waktu lalu, calon-calon presiden Indonesia melakukan beberapa kali debat. Nah, pada debat pertama, Anies Baswedan mendapatkan gelar dari netizen berupa King of Retorika karena kemampuannya dalam berkomunikasi yang dapat menggugah benak-benak netizen yang menonton debat tersebut. Dalam debat pertama tersebut, Anies Baswedan menyampaikan beberapa isu-isu yang terjadi di Indonesia, seperti isu hukum dan juga isu keadilan. Nah, di hujung pernyataannya, Anies menyampaikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya cukup terkesan retoris, yaitu, apakah
ketidakadilan dan hukum di Indonesia ini ingin terus dilanjutkan? Pertanyaan retoris yang digunakan Anies Baswedan sebagai sebuah penutup dari pernyataannya dapat menggugah serta membangkitkan kesadaran pendengar mengenai isu-isu yang tengah terjadi di Indonesia. Itu dia diskusi singkat kita mengenai seni beretorika. Penting banget loh menggunakan seni beretorika ini untuk pekerjaan sehari-hari, apalagi untuk kamu leaders yang memiliki karyawan dan butuh untuk mencapai sebuah goals dari perusahaan. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.